Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Maka ada hal yang paling utama ketika kita mengkaji lagi tentang fikih puasa. Sehingga pada saat ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita sudah yakin betul dan kita sudah prepare, kita sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan jiwa, raga untuk menyongsong bulan suci Ramadan ini. Maka pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang merefresh kembali tentang fikih puasa. Apa syaratnya, apa rukunnya, dan sebagainya. Teman-teman sekalian, ada syarat wajib puasa. Syarat-syarat wajib puasa itu ada 3. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah baligh, dan berakal sehat. Dan yang keempat tentu mampu berpuasa. Ini syarat-syarat wajib puasa. Jadi apa yang saya sampaikan di dalam fikih puasa ini, saya ambil dari fikih puasa berdasarkan madhab Syafi'i. Dalil yang menunjukkan kewajiban berpuasa itu adalah bagi orang Islam, itu disebut oleh Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka di sini kalau diseru adalah orang-orang yang beriman, maka berarti orang-orang yang beriman itu adalah pasti muslim. Maka syarat wajib puasa tadi, yang pertama yakni Islam, yang kedua adalah baligh, dan yang ketiga berakal sehat dan mampu berpuasa. Nah, mengenai keistimewaan bulan Ramadan, banyak sekali di dalam ayat Al-Quran maupun hadis. Ya. Di dalam ayat Al-Quran misalnya di dalam surat Al-Baqarah 185. Di situ disebutkan bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebagai apa? Petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda kepada seorang Arab Badui, ya, saat itu ada seorang pedalaman yang bertanya kepada beliau, beritahukanlah kepadaku, ikhbirni ma faradu ala Allahi missaum. Beritahukanlah kepadaku puasa apa yang diwajibkan Allah atas diriku. Faqala, Rasulullah mengatakan siyamu Ramadan, yaitu puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil yang menunjukkan bahwa puasa itu diwajibkan kepada orang yang berakal. Tadi kan syarat sahnya puasa itu adalah dia Islam, baligh, ya, berakal, dan dia mampu melakukannya. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa puasa itu diwajibkan kepada orang yang berakal adalah ada hadis yang disebut oleh Rasulullah, rufi al-qalam an salasatin anin naimin hatta yastaiqidha wa anis sobiyah hatta yahtalima wa anil majnun hatta ya'kila. Rawahu Abu Dawud wa Nasai. Rufi al-kalam, pencatat amal itu diangkat dari 3 orang. Jadi
dari 3 kelompok ini. Jadi dia tidak dicatat, tidak dihisap. Ya, ini orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila sampai ia waras. Ini dalil yang menunjukkan bahwa puasa itu diwajibkan kepada orang yang balik, orang yang berakal, orang yang mampu berpuasa, dan orang yang tidak mampu tidak diwajibkan berpuasa, tetapi harus membayar fidyah. Nanti ada beberapa ketentuan-ketentuannya. Dalam Al-Quran dikatakan wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, dan wajib bagi orang-orang yang kuat menjalankannya bila mereka tidak berpuasa. Yang kuat menjalankannya. Bila mereka tidak berpuasa, maka dia membayar fidyah. Jadi bagi yang orang yang tidak mampu, tidak diwajibkan berpuasa, tetapi harus membayar fidyah. Di dalam versi yang lainnya, kata yutiqunahu dibaca yutawwaqunahu, yang bermakna mereka diberi beban berpuasa, tetapi tidak mampu mengerjakannya. Di dalam hadis lain, bersumber dari Atha, Sami'a bin Abbas yaqra'u, diriwayatkan bahwa ia mendengar dari Ibnu Abbas radhiyallahu an membaca wa 'alal ladzina yutawwaqunahu fityatun ta'amu miskin. Qala Ibnu Abbas laisat bimansuhatin huwa as-saikhul kabiru wal mar'atu al-kabiratu la yastati'ani an yasuma fayud'imani makana kulli yaumin miskinan. Bersumber dari Atha diriwayatkan bahwa ia mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu an membaca, dan diwajibkan atas orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mampu berpuasa untuk membayar fidyah berupa memberi makanan kepada orang-orang miskin. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini tidak dihapus, dan yang dimaksud di sini adalah kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tua renta karena dia tidak mampu berpuasa karena faktor fisik, ya, kakek-kakek dan nenek-nenek tadi itu, maka dia hanya membayar fidyah. Jadi tidak diwajibkan dia berpuasa, tetapi harus membayar fidyah. Teman-teman sekalian, itu berkaitan dengan syarat sahnya puasa. Sekarang, apa sih fardunya puasa itu? Jadi hal-hal yang difardukan di dalam puasa itu ada 4. Yang pertama berniat. Nah, ini niatnya di malam hari. Yang kedua menahan diri dari makan dan minum. Yang ketiga adalah menjauhi hubungan suami istri atau bersenggama. Dan yang keempat menghindari muntah dengan sengaja. Niat puasa harus dilakukan sebelum terbit fajar. Untuk setiap harinya. Jadi di malam hari, makanya beberapa ulama agar tidak kelupaan setelah sholat raweh biasanya kemudian niat puasa Ramadan bareng-bareng setelah selesai sholat raweh itu. Jadi niat puasa ini harus dilakukan sebelum terbit fajar untuk setiap harinya. Nah, ini didasarkan pada sabda Rasulullah Muhammad SAW, malam yubayyatis siyam qoblal fajri fala siyama lahu. Rawahu Ad-Darudqutni wa ghairi, dan yang lainnya. Barang siapa tidak meniatkan puasanya pada malam hari sebelum fajar terbit, maka tiada sah puasa itu baginya. Jadi niat puasa ini jangan lupa. Jadi niat puasa di malam hari, di dalam hadis ini adalah sebelum fajar terbit. Malam yubayyatis siyam, malam yubayyatis siyam qoblal fajri fala siyama lahu. Maka orang yang berpuasa, maka wajibnya puasa atau yang disebut dengan apa? Fardu puasa, dia berniat di malam hari, setiap hari. Ini berdasarkan hadis ini. Maka orang yang berpuasa juga harus menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri bersenggama, karena didasarkan oleh firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Jadi ini saya sampaikan fikih puasa berdasarkan madhab Syafi'i. Karena di Indonesia paling banyak adalah pengikut madhab Syafi'i. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 itu disebutkan, makanlah dan minumlah hingga tampak jelas oleh kalian benang putih dari benang hitam, yakni fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam hari,
dan janganlah menggauli mereka para istri sedang kalian beritikaf di dalam masjid. Berikutnya orang yang sedang berpuasa juga wajib menahan diri dari muntah sengaja. Jadi kalau muntah sengaja maka itu bisa membatalkan puasa. Karena di dalam hadis disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dara'ahu ya man dara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaisa alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Bersumber dari Abu Hurairah, ia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dengan terpaksa harus muntah, sementara ia sedang berpuasa, tidak ada qadha baginya, karena puasanya tidak batal. Dan barang siapa dengan sengaja memuntahkan diri, maka berarti ia wajib mengqadha, karena berarti puasanya menjadi batal. Nah, sekarang hal-hal apa saja yang membatalkan puasa? Jadi hal-hal yang membatalkan puasa ada 10. Yang pertama, sengaja memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Sengaja memasukkan sesuatu ke dalam kepala. Memasukkan obat melalui salah satu dari 2 jalan, yakni kubul, melalui kelamin, atau anus, dubur. Kemudian sengaja memuntahkan diri. Nah, ini hal yang membatalkan puasa. Berhubungan seksual, keluar mani, sperma yang muncul karena cumbu rayu seperti meraba, mencium, dan sebagainya. Haid, nifas, gila. Orang gila ya batal. Kemudian murtad. Nah, ini hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian amalan-amalan sunnah di dalam puasa ada 3 yang disunahkan di dalam puasa. Yang pertama, segera berbuka. Yang kedua, mengakhirkan makan sahur. Dan yang ketiga, menjauhi perkataan buruk. Dalil yang menunjukkan kesunahan segera berbuka puasa ketika maghrib sudah tiba adalah berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah. Muttafaq alaih. Bersumber dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang sedang berpuasa selalu berada dalam kebaikan selama mereka bersegera di dalam berbuka. Nah, sebaiknya orang yang sedang berpuasa berbuka dengan beberapa butir kurma atau minum seteguk air untuk menyegarakan. Kemudian dia menunaikan sholat maghrib, dan jika mau ia boleh langsung makan setelah sholat. Di dalam sebuah hadis disebutkan, hadis riwayat Ibnu Hibban, jika Rasulullah SAW sedang berpuasa, maka beliau tidak akan sholat maghrib terlebih dahulu sebelum diberi kurma basah atau air. Kemudian beliau memakannya, beliau meminumnya, dan dalam musim dingin beliau tidak mengerjakan sholat maghrib sebelum kami membawakan kurma kering atau air untuk beliau. Dalil yang menunjukkan kesunahan mengakhirkan makan sahur adalah sabda Rasulullah annahu sallallahu alaihi wasallam qala la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftarah wa akharus sahur. Rawahu Ahmad. Rasulullah bersabda, orang-orang yang sedang berpuasa senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka bersegera di dalam berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Di dalam hadis yang lainnya disebutkan sesungguhnya menunda atau mengakhirkan makan sahur termasuk perilaku para utusan Allah. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban. Nah, bagaimana cara mengakhirkan sahur adalah hendaknya ia memperkirakan bahwa akhir dari aktivitas makan dan minumnya dapat diselesaikan sesaat sebelum terbit fajar. Ini beberapa amalan-amalan sunnah yang dianjurkan di dalam saat puasa Ramadan. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, misalnya puasa yang diharamkan. Nah, puasa haram itu dilakukan pada 5 berikut ini. Yang pertama, 2 hari raya. Jadi hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, maka ini hari di mana diharamkan puasa.
Yang berikutnya adalah 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Selain itu, makruh hukumnya berpuasa pada hari Syak, yaitu hari Syak itu tanggal 30 Sya'ban. Kecuali jika bertepatan dengan hari-hari yang telah menjadi kebiasaannya dia melakukan puasa. Jadi larangan berpuasa pada hari-hari tersebut itu didasarkan pada hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini yaumil adha wa yaumil fitri rawahul Muslim. Sumber dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang atau mengharamkan puasa pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sedangkan dalil yang menunjukkan larangan berpuasa pada hari-hari tasyrik itu disebutkan hadis yang bersumber dari Ka'ab bin Malik yang diriwayatkan bahwa Rasulullah mengutus dirinya bersama Aus bin Al-Hadazah pada hari tasyrik, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman, dan hari-hari Mina adalah hari-hari untuk makan dan minum. Maka hari tasyrik itu tidak boleh berpuasa. Imam Malik menambahkan bahwa hari-hari tersebut yang disebutkan itu adalah hari tasyrik. Hari Syak itu adalah hari yang diragukan. Misalnya tanggal 30 Sya'ban, yaitu hari yang diragukan oleh banyak orang. Apakah ini masih termasuk bulan Sya'ban ataukah sudah memasuki bulan Ramadan? Maka menurut pendapat yang kuat, puasa pada hari itu hukumnya haram dan tidak sah. Ya, hari Syak tadi dia. Dia didasarkan pada hadis Rasulullah an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shamal yauma alladzi yasukku fihi nas faqad asa Aba Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud wa sahihahu, disahihkan, dinyatakan sahih At-Tirmidzi oleh At-Tirmidzi. Bersumber dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwa beliau bersabda, barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan oleh banyak orang, ia telah durhaka kepada Abul Qasim. Yang dimaksud dengan Abul Qasim ini siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Sementara itu ada yang hukumnya makruh, yang disebutkan boleh jadi adalah makruh tahrim, makruh yang mendekati haram. Oleh karena itu kalau di hari Syak itu lebih baik tidak berpuasa. Hari yang misalnya 30 Sya'ban, ini meragukan apakah ini sudah masuk Sya'ban atau sudah masuk bulan suci Ramadan. Selain itu berpuasa pada separuh akhir di bulan Sya'ban. Ya, adalah haram hukumnya. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzan tasofa Sya'banu fala tasumu. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, jika sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, janganlah kalian berpuasa. Hadis senada juga disebutkan oleh, maksudnya di sini puasa sunnah ya. Hal senada juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan redaksi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana nisfu min Sya'ban fala shauma hatta yaji'a Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, jika pertengahan bulan Sya'ban sudah berlalu, maka tidak ada puasa hingga datang bulan Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Akan tetapi, teman-teman sekalian, keharaman berpuasa pada hari Syak, keharaman berpuasa sunnah pada pertengahan akhir bulan Sya'ban, ini hilang alias tidak berlaku bila hari-hari itu bertepatan dengan hari-hari yang biasa dijalaninya untuk berpuasa. Jadi misalnya dia sudah seringkali sudah mendawamkan berpuasa Senin, Kemis, dan sebagainya. Nah, tadi kan ada bersenggama di siang Ramadan. Jadi bersenggama dengan istri di siang Ramadan. Maka barang siapa dengan sengaja bersenggama pada siang hari di bulan Ramadan, dilakukan di vagina, maka ia wajib mengkodok, mengganti puasanya, serta wajib membayar kafarot. Apa itu? Dengan memperdekakan budak sahaya.
Jika tidak mampu, maka ia boleh menggantinya dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan jika tidak mampu, maka ia wajib memberikan makan 60 orang miskin. Masing-masing 1 mud. Ya, 1 mud itu kurang lebih sekitar 6 ons. 6 ons itu 600 gram. Jadi ini didasarkan pada hadis, ya, hadis yang cukup panjang. Jadi hati-hati ketika bersanggama dengan istri di siang Ramadan. Di dalam kitab ini dijelaskan barang siapa dengan sengaja bersenggama pada siang hari di bulan Ramadan dilakukan di vagina, maka ia wajib mengkodok alias mengkodok puasanya juga, tapi juga dia juga wajib membayar kafarat berupa memerdekakan budak saya. Jika tidak mampu, maka ia menggantinya berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan jika tidak mampu, maka ia wajib memberi makan 60 orang miskin. Masing-masing 1 mud, jadi sekitar 600 gram. Nah, ini beberapa hal hal-hal tentang fikih puasa. Nah, sekarang bagaimana orang tua dan orang mati yang memiliki utang puasa? Ya, barang siapa yang meninggal dunia dan dia masih memiliki tanggungan utang puasa Ramadan, maka tanggungan utang puasa itu diganti dengan 1 mud makanan setiap 1 harinya. Oke. Sementara orang tua yang sudah berusia sangat lanjut, bila sudah tidak mampu berpuasa, maka diperbolehkan tidak berpuasa dan menggantinya dengan memberikan makanan 1 mud tadi untuk setiap 1 hari. Dan kafarat yang dikeluarkan adalah makanan pokok yang dikonsumsi oleh penduduk daerah tersebut. Misalnya di Indonesia mengkonsumsi beras, ya beras. Kalau ternyata di daerah itu mengkonsumsi jagung, ya jagung. Kalau dia mengkonsumsi gandum, ya gandum. Maka 1 mud itu adalah kotak persegi 4 dengan lebarnya kurang lebih 952 cm persegi. Jadi dikruskan hampir sama dengan 600 gram. Jadi 600 gram. Kafarat ini diambilkan dari harta peninggalan jenazah. Kalau yang terkait dengan orang yang mati tadi. Ketika dia memiliki utang puasa. Nah, sama dengan utang. Jadi, jika jenazah tersebut tidak meninggalkan harta warisan, maka orang lain boleh membayarnya. Sehingga si jenazah itu bisa terbebas dari kewajiban yang ditanggungnya. Nah, dalil yang menunjukkan kewajiban membayarkan fidyah bagi orang yang meninggalkan utang puasa Ramadan itu berdasarkan hadis An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala man mata wa alaihi siyamu syahri falyud'im anhu makana kulli yaumi miskinan rawahul At-Tirmidzi. Ini bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia menuturkan barang siapa meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki tanggungan puasa 1 bulan, maka ia harus memberi makan 1 orang miskin sebagai ganti puasanya setiap 1 hari yang ditinggalkannya. Demikian juga hadis dari An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala idza maradar rajulu fi Ramadan summa mata wa lam yasumu ud'ima anhu. Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan jika ada seseorang yang sakit di bulan Ramadan dan dia meninggal dunia sebelum mengganti puasa, maka harus dibayarkan fidyah sebagai ganti puasa yang ditinggalkannya. Ada lagi yang lebih baik ketimbang membayar kafarat, yakni puasa kodok yang dilakukan oleh kerabatnya. Jadi boleh misalnya kerabatnya, wis tak ganti poso ya, aku tak mosoi puasa yang ditinggal yang masih punya utang dari orang tua tadi. Orang mati yang memiliki utang puasa. Atau orang yang diberi wewenang oleh jenazah. Atau malah ahli warisnya. Nah, ini juga didasarkan pada hadis juga. Jadi ada yang membayar fidyah saja. Ada yang kemudian justru dikatakan lebih baik membayar kafaratnya dengan puasa kodok. Dan itu dilakukan oleh ahli warisnya. Oleh kerabatnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyama waliyuhu muttafaq alaih. Dari Aisyah radhiyallahu an diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki tanggungan puasa wajib, maka hendaklah walinya berpuasa.
untuk menggantikan puasanya. Ini hadis yang lainnya mengatakan gitu. Jadi Anda boleh dengan membayar apa tadi, fidyah, atau keluarganya tadi, ahli warisnya, itu menggantikan dengan mengqadha puasanya. Jadi membayar fidyah dan qadha puasa diberlakukan pada orang yang meninggalkan puasa karena sebuah udzur, ya, menurut syariat, dan mampu mengqadhanya. Jadi umpamanya saja adalah udzur berupa penyakit. Ketika penyakit itu telah hilang sebelum ia meninggal dunia dalam jangka waktu yang cukup dipergunakan untuk berpuasa, begitu juga halnya orang yang tidak berpuasa tetapi tidak memiliki udzur alasan sama sekali. Sementara itu jika seseorang meninggalkan puasa dengan sebuah alasan tetapi keburu meninggal sebelum sempat mengqadhanya, atau udzurnya telah hilang tetapi tidak cukup untuk mengqadhanya, maka tidak ada kewajiban mengqadha ataupun membayar fidyah, dan jenazah tersebut tidak berdosa. Jadi saya ulangi, jika seseorang meninggalkan puasa dengan sebuah alasan tetapi keburu meninggal sebelum sempat mengqadhanya, atau uzurnya telah hilang tetapi tidak cukup untuk mengqadhanya, maka tidak ada kewajiban mengqadha ataupun membayar fidyah, dan jenazah tersebut tidak berdosa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana puasa untuk wanita hamil? Wanita yang menyusui, orang sakit, musafir. Nah, untuk puasanya wanita hamil dan menyusui, jika seorang wanita yang sedang hamil atau tengah menyusui mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka keduanya boleh berbuka, boleh tidak berpuasa, dan wajib mengqadhanya saja. Saya ulangi, di dalam kitab ini disebut jika seorang wanita yang sedang hamil atau tengah menyusui dan dia khawatir terhadap dirinya sendiri, maka keduanya boleh berbuka atau tidak berpuasa, tapi wajib mengqadhanya saja. Jika keduanya juga mengkhawatirkan anaknya, yakni janin atau bayi yang sedang disusuinya, maka keduanya boleh berbuka dan mengqadhanya. Dia membayar kafarot setelah sejumlah 1 mud untuk setiap 1 harinya, yakni sepertiga kati yang berlaku di Irak. Jadi yang kedua adalah jika keduanya mengkhawatirkan anaknya. Kalau dia mengkhawatirkan anaknya, janin atau bayi yang sedang disusuinya, maka keduanya boleh berbuka, mengqadhanya, berbuka dan mengqadhanya, serta membayar kafarot. Jadi ngodok puasanya dan juga bayar kafarot sejumlah 1 mud. Bersumber dari mana? Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah meringankan puasa dan separuh sholat kepada musafir, orang yang sedang bepergian, dan meringankan puasa kepada wanita hamil dan menyusuinya. Bentuk keringanan dalam sholat yang dimaksud di sini adalah qashar sholat, yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat bagi para musafir. Sementara itu keringanan berpuasa adalah boleh berbuka, yakni tidak berpuasa, dengan tetap wajib mengqadhanya. Ya, itu untuk puasa wanita hamil dan menyusui. Dan bagaimana puasanya orang yang sakit dan musafir? Orang yang sedang sakit dan orang yang sedang bepergian, musafir, boleh berbuka. Tapi nanti wajib mengqadhanya di hari yang lainnya. Keringanan ini, dispensasi ini didasarkan pada firman Allah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan kemudian berbuka, maka wajib baginya mengqadha puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya dahulu di hari-hari yang lain. Maka yang dimaksud dalam ayat ini adalah barang siapa di bulan Ramadan mengalami sakit, sakit maksudnya sakit yang menyebabkan ia tidak mampu berpuasa atau sedang dalam berpuasa, maka dan wajib dia berpuasa, iya tadi maksudnya sakit ini, sakitnya itu sakit yang menyebabkan ia tidak mampu berpuasa atau sedang dalam berpuasa atau sedang dalam perjalanan di bulan Ramadan. Jadi di dalam ayat ini,
Barang siapa di bulan Ramadan mengalami sakit yang menyebabkan ia tidak mampu berpuasa atau sedang dalam perjalanan di bulan Ramadan, maka ia boleh berbuka atau tidak berpuasa. Tetapi dia wajib mengkodok berpuasa di luar Ramadan setelah udurnya hilang. Sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkannya di bulan Ramadan. Ini beberapa hukum tentang bagaimana puasanya wanita hamil, menyusui, orang sakit, dan musafir. Jadi sekali lagi, bagi wanita yang sedang hamil atau tengah menyusui, kalau dia khawatir terhadap dirinya, maka boleh berbuka, boleh tidak berpuasa, tapi wajib mengkodoknya saja. Tapi kalau dia khawatir, keduanya mengkhawatirkan anaknya, diri dan anaknya tadi, maka berarti dia boleh berbuka dan mengkodoknya dan serta membayar kafarot. Membayar kafarot juga. Nah, bagaimana dengan hukum itikaf? Nah, itikaf itu berdiam diri sejenak di masjid dalam rangka diniati untuk beribadah. Jadi itikaf itu hukumnya sunnah. Memiliki dua syarat. Satu, niat. Yang kedua, menetap di dalam masjid. Dalil yang menunjukkan kesunahan itikaf itu disebut oleh Rasulullah di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sumbernya dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Summa ketakafa azwajuhu min ba'di. Muttafaq alaih. Bersumber dari Aisyah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau wafat. Kemudian para istri beliau juga mengerjakan iktikaf setelah beliau wafat. Dalam hadis Rasulullah yang panjang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam i'tikafa fi akhiril ashri min Syawal. Rawahu Bukhari. Sesungguhnya Nabi beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Syawal. Jadi iktikaf adalah menetap di suatu tempat. Sementara itu dalam istilah agama, iktikaf berarti menetap di dalam masjid dengan syarat yang telah ditentukan tadi. Nah, larangan apa saja bagi orang yang bertikaf? Orang yang bertikaf untuk memenuhi nadar tidak boleh keluar dari masjid kecuali karena kebutuhan manusiawi. Adanya uzur yang dibenarkan oleh agama seperti haid, nifas, sakit yang tidak memungkinkan dirinya untuk meneruskan itikaf. Itikaf menjadi batal karena jima. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan an Aisyah radhiyallahu an qala wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudhilu alayya ra'sah wa huwa fil masjid fa'urad jaluhu wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takifan. Muttafaq alaih. Dari Aisyah yang menuturkan jika Rasulullah mendekatkan atau menjulurkan kepalanya kepadaku sementara beliau berada di dalam masjid, maka aku menyisirnya. Dan jika sedang beritikaf, maka beliau tidak masuk ke dalam rumah kecuali karena satu keperluan. Jadi dulu rumahnya Rasul itu memang dekat dengan masjid. Jadi ya, Anda bisa bayangkan tadi menjulur kepala sudah masuk masjid. Dalil yang menunjukkan bahwa bersenggama itu membatalkan itikaf itu disebut dalam Al-Baqarah 187. Wala tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah menggauli mereka para istri sementara kalian beritikaf di dalam masjid. Ini beberapa hukum tentang fikih puasa yang saya ambilkan dari mazhab Syafi'i. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita ketika menghadapi bulan suci Ramadan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.